Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Suwandi, Pak Sestama, Pak Sarwo, Pak Irjen, Letnan Jenderal Purnawirawan Irham, dari Satgas Brigjen Zain, dari Irjen Kementerian Brigjen Kurniawan, ada juga Mayor Jenderal Lito, tenaga ahli Dirut Pupuk Indonesia, dari Bulog, Direktur Bulog, Deputi 3, Dirjen PKH, siapa lagi? Ya, lengkap. Hari ini kita kelihatan baru-baru ini ada cukup menarik perbincangan netizen masalah beras. Hari ini kami akan uraikan alur supply chain, kemudian proses beras dari sawah sampai ke konsumen. Yang pertama, bisa munculkan beras itu adalah pangan strategis, komoditas strategis yang kita jaga betul. Kita jaga betul. Alhamdulillah sekarang beras kita, stok kita 5,2 juta ton. Hari ini standing crop kita itu kurang lebih 3,8 juta hektar. Nilainya kurang lebih 10 juta ton beras. Kemudian yang Horeca di gudang dan seterusnya itu juga kurang lebih 16 juta ton, termasuk gudang Bulog 10 juta ton, berarti 10 lebih 5,2 itu totalnya adalah 26 juta. Saya ulangi, 10 juta ton standing crop, kemudian 10,8 kurang lebih itu adalah Horeca, 5,2 juta ton adalah Bulog. Totalnya 10 pas 16 juta ton. 16 juta ton itu, 26 juta ton itu, 26 juta ton itu per bulan 2,6 juta konsumsi. Artinya cukup untuk 10 bulan. Cukup untuk 10 bulan ke depan. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Overlap. Maret itu sudah panen. Artinya apa? El Nino Godzilla yang sekarang lagi rame, insya Allah kita bisa lolos dan tidak mempengaruhi kondisi perberasan Indonesia. Stok kita aman. Dan kemarin ratas, sebelumnya kita ratas, kami menghadap Bapak Presiden, bahwasanya stok kita cukup, kemudian mengantisipasi El Nino, kita sudah pengalaman, saya sampaikan, kita sudah pengalaman 2016, 2023, kebetulan saya menterinya juga waktu itu, 2024. Yang paling berat kemarin ditayangkan 2023. Bahkan 2024 rencana impor 10 juta ton. Dan saya hadir, sudah diputus. Tapi Alhamdulillah dengan gerakan kita cepat, bersama TNI, Polri, Kejaksaan, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, PPR, seluruh bergerak, Babinsa. Alhamdulillah kita tekan impor kita kurang lebih 4 juta ton. 2023-2024 impornya 7 juta ton. Nah, 2025 tidak ada impor medium. Nggak ada. Dan surplus. Ada di gudang. Nah, pertanyaan-pertanyaan, kemarin ada yang statement dari Bapak Presiden, kami harus luruskan. Substansinya apa penyampaian itu? Kita bisa lihat beras
bisa bergeser ke sini sebagian. Ini mana? Nah ini diperhatikan ya. Saya bergeser, gak apa-apa. Enggak, salah satu. Saya bisa langsung, kameranya aman kalau saya bergeser. Nah perhatikan. Ini kita tahu beras ini disubsidi, benar nggak? Saya tanya wartawan. Disubsidi kan? Kalau subsidi, itu untuk konglomerat atau untuk rakyat kecil? Oke, sepakat ya? You yang jawab ya. Kita gantian bertanya. Sekarang subsidi pemerintah 144 triliun. Buka nilai subsidi itu. Nilai kembali yang tadi. Nilai padinya, total padi 537 triliun. Itu tidak termasuk dedak, macam-macam, dan seterusnya. Itu nilai padinya 537 triliun. Oke, kemudian hitungan kita, petani dapatnya 215 triliun. Nih, perhatikan ya. Pengusaha RMU yang besar itu 259 triliun. Ini sesuai data ya. Kemudian Bulog 16 triliun, kemudian Pupuk Indonesia ada di rootnya itu 46 triliun, untungnya 5,5 triliun. Kan ini dibagi, beras ini berproses ini. Nah, di sini yang banyak. Kenapa? Di sini ada penyimpangan. Sini. Oke. Perhatikan ini. Yang dipertanyakan netizen, yang 2 triliun ada di dalamnya sini. Ada satu grup, itu untungnya 2 triliun. Nah, kita hitung. Nih, next. Jadi bukan keuntungan ya, kembali dulu, bukan ini. Bukan ini. Ajari, Pak Desril kemana? Ada Pak Desril? Tidak ada. Panggil dia. Pak Imam. Bukan ini. Coba. Mana yang tadi? Yang hitungan. Yang hitungan 98 triliun. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan, perampokan menjadi isu pabrik satu penggilingan 2 triliun. Itu jangan digeser ke sana. Perhatikan, saya bergeser sini masih kelihatan nggak? Kelihatan kalau saya di sini? Aman. Perhatikan, hasil pengujian mutu beras premium, ini orangnya, kita laporkan, 212 merek, saya yang tanda tangan, laporkan ke Satgas Pangan. Ke Kapolri, langsung ke Barreskrim. Ini. Nah, kemudian standar premium yang kita ditetapkan oleh pemerintah, kadar air maksimal 4 ini, maksimal 14%. Ini hampir sesuai. Oke. Kemudian beras pecahan, itu maksimal 14,5%. Paham? Yang terjadi adalah WS 59,2, ini 4543, ini yang terjadi beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Clear? Pertanyaan saya ke teman-teman wartawan. Apa namanya itu? Saya contohkan nih. Dia menjual emas, mengatakan 24 karat, padahal 18 karat. Itu namanya apa? Penipuan ya? You juga sepakat mengatakan penipuan. Jadi sampaikan, wartawan yang sampaikan bahwa ini penipuan. Nih, saya juga sepakat. Penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya. Tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya. Nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan
korporasi, itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan, berarti 22 triliun. Itu kemarin 2,08 triliun. Per satu perusahaan itu. Tentu tidak semuanya sama, tapi ada satu perusahaan seperti itu. Tapi jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Paham tidak maksudku? Jangan fokus pada angka, tapi fokus pada kejahatannya. Oke? Di dalam ini ada punya keuntungan 2 triliun per bulan. Ada pejabat yang telepon saya, Pak Menteri, kok bisa? Kenapa bisa itu? Ini pejabat. Kok bisa saya punya penggilingan? Ya Bapak siapa? Penggilingannya 5 ton, 10 ton. Penggilingan besar itu 1000 ton per hari. Dia mau bandingkan dirinya, dia 5 ton, 10 ton. Jadi wajarlah netizen mengerti karena pejabat saja ada yang tidak paham. Dan saya bisa pertanggungjawabkan itu. Oke. Next. Tersangkanya, ini ada Satgas. Mana Satgas? Pak Brigjen Sein. Beliau Satgas nih, sorot ke sana mukanya. Ini Brigjen andalan kita. Tersangkanya 2025 karena publik tanya, mana tersangkanya? Ini 38 perkara, tersangka 39. Barang bukti 373,1 ton. P21 21 proses sidang. Dan bahkan sudah ada yang terdakwa. Tetapi itu sampai yang diikuti adalah sampai proses sidang. Tahun 2026, alhamdulillah sudah berkurang. Nah, tersangka di pertanian 77. Ada kasus beras palsu yang tadi, penipuan, minyak goreng, pupuk palsu, kemudian pegawai dari kementerian. Jadi bukan saja yang mafia di luar kami beresin, karena itu perintah Bapak Presiden, tapi di dalam. Ini fotonya. Jadi ada pegawai kami juga. Ini contoh satu. Ini salah satu direktur di kita. Nggak apa-apa kita. Tahu ada di publik fotonya. Mana fotonya? Jadi kita harus clear. Yang diperdebat nih, mana fotonya? Ada? Nggak ada. Nah ini fotonya. Ini direktur pertanian. Kami sedih. Kami tidak tega sesungguhnya. Tapi demi rakyat Indonesia, demi petani Indonesia, kita harus lakukan. Ini 27 miliar. Fiktif. Next, kembali. Nah, ini clear sampai di sini. Yang pertama adalah, yang diperdagangkan tadi kembali adalah barang subsidi, disubsidi pemerintah. Artinya, kalau ini kita bagi, subsidi 144 dikali 40 ya. 4 kali 4, 4 kali 16, 56 ya. 56 triliun. Itu digunakan konglomerat untuk berbisnis dan tidak cukup. Ini bukan keuntungan ya, yang 2 triliun. Penipuan, titik. Ini keuntungan pabrik beredar, saya maklumi. Saya maklumi netizen. Kenapa? Asal-usulnya tidak tahu. Tapi yang saya heran, ada pejabat negara mengatakan, Pak, saya punya penggilingan. Kok tidak bisa 2 triliun? Ngejek maksudnya. Bapak siapa? Penggilingannya yang cetek, yang 5 ton, 10 ton, mau mendapatkan 2 triliun. Anak sekarang mengatakan ke laut. Ini penipuannya. Jangan di pengalian isu. Ini bahkan yang mengatakan tadi penipuan adalah wartawan ya. Penipuan kalau kata lainnya apa? Sinonimnya. Ada nggak yang tahu? Penipuan. Masa wartawan tidak ada tahu? Kata lain dari penipuan? Coba sinonimnya cari. Kalau tidak tahu, Mbak Google. Nah, wartawannya aku mau tanya. Kata lain dari penipuan apa? Manipulasi apa lagi? Mengelabui apa lagi? Belum keras. Apa? Apa?
Curang. Siapa lagi? Mafia. Iya, Anda kan ngerti. Ini yang dipelesetkan yang 2 triliun. Dia tidak bahas itu perampokannya, penipuannya di dalam. Ini penipuan nggak ini? Dan ini sudah P21. Sudah tersangka. Terus cari apa lagi? Jangan dipelintir ke sini kemari karena ingin punya agenda pribadi. Agenda ke kelompok. Atau ada ambisi pribadi. Jangan korbankan rakyat. Udah, saya mengambil resiko. Kami bela Bapak Presiden, maksudnya adalah 2 triliun itu. Itu Bapak Presiden halus. Menyampaikan keuntungan. Pertanyaanku, kalau orang menipu, keuntungan atau apa namanya? Penipuan kan? Yang keuntungan itu kalau bisnis. Ini menipu. Buktinya menipu. Ini tersangka. Tersangka ya, Jenderal. Ini ada Satgas. Oke, next. Nah, ada juga pelintir. Menteri Pertanian mengatakan keuntungan petani 313 triliun. Memang mafia sekarang ini merajalela ini untuk memojokkan kita yang setengah mati bekerja. Perhatikan, petani yang saya maksud koperasi kemarin, perhatikan, ini dari petani, ini dulu existing. Pengumpul, distributor, sub, pedagang grosir, retail, akhir. Ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7, apa namanya? 7 tahap. 7 rantai. Clear ya? Kalau ada ini 7 rantai, kita hitung 9 komoditas, itu keuntungannya 313,08 triliun. Clear? Kalau kita bangun koperasi, petani langsung koperasi karena ada di desa, ambil marginnya saja 50 triliun, seluruh Indonesia, kemudian ke konsumen, ini dikurang ini 263 triliun kan? Benar nggak? Benar. Benar ya wartawan? Kalau ini 260 triliun berarti ke petani kan? Benar nggak? Kemudian ke konsumen kan? Daya beli ini naik, ini petani juga kesejahteraannya meningkat. Clear nggak? Wartawan, ada yang bantah ini? Nggak ada kan? Clear kan? Ini dipelintir juga. Dimaklumi netizen, pejabat saja ada yang tidak paham. Oke? Next. Ini darurat 2. Yang satu dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Yang keras pertanyaannya. Bebas bertanya, jangan diintervensi. Wakili netizen, wakili pengamat, wakili mafia yang selalu gentayangan itu. Silakan bertanya. Gimana? Saya Ella dari Konten, menyinggung yang 2 triliun yang di dalamnya yang sebelumnya statement presiden itu kan, terus juga ada pengamat ya Pak yang mengamati terkait hal itu. Nah, yang dipertanyakan adalah hitung-hitungannya katanya yang tidak sesuai dengan jumlah yang digiling dengan produksi nasional. Nah, yang dia bilang kalau misalnya dalam 1 bulan itu kebutuhannya 2 triliun. 2,5 ton kebutuhan nasional, sementara kalau misalnya untuk menghitung 2 triliun dengan keuntungan, artinya itu kan penggilingannya sangat besar. Nah, itu gimana sih Pak menghitungnya, karena per bulan ya? Iya. Oke, kita hitung. Sekarang pengamat itu aku tanya balik. Mana penting menurut Anda dari Kontan, substansinya nih, mana lebih penting, perampoknya atau hitungannya? Mana yang harus bisa dipertanyakan rakyat, perampok atau hitungan? Koruptor atau hitungan? Mafia atau hitungan? Beritahu itu pengamat itu. Beritahu ya, sampaikan nanti bahwa Pak, yang dihitung ini adalah penipuan. Oke, saya hitung. Itu 2,5 juta. Kita hitung, pakai ilmiah ya. Karena ada keyakinan saya bukan sarjana pertanian, itu pengamat. Kalau sarjana pertanian perlu belajar kembali. Nih,
Kembali yang tadi, 500. Kalau ini totalnya karena ada premium, kalau coba Pak Sam bagi 600 bagi 12. Sama. Nah, perhatikan. Kalau ini dibagi 12, itu 600 triliun, itu 50 triliun kan? Putarannya per average. Per bulan. Clear ya? Tapi dari standar ini melakukan penipuan. Oke? Sudah clear? Yang tadi pertanyaan bukan untung, penipuan. Paham? Hitungan penipuan. Jadi uang yang berputar untuk average ya, ini kan parabolik, tapi rata-rata. Itu 50 triliun. Berputar per bulan untuk beras. Oke? Nah, dicari keuntungan itu, nih, bukan keuntungan, penipuan. Ya? Jadi kasih tahu kembali. Nah, nih hitung ya, hitungannya. Kita hitung ini 86%. Kemarin yang 212 sampel itu adalah 86% itu menipu. Ngerti? Dia mengatakan brokernya 37, tetapi ternyata ini 59. Patahannya harus 14, tapi ini 59. Menipu nggak? Karena 86% kita pakai statistik. Tentu ini plus minus. Karena ini semua itu totalnya 86% dari seluruh sampel kita ambil. Sedangkan premium itu 39,75%. Paham maksudku? Jadi cara mengalinya adalah 39, coba Anda kali di situ. Supaya clear. 39,75. Oke, sudah. Persen. Kali 12,2 juta ton. Berapa? Biar wartawan yang kali sendiri. Berapa? 2 juta ton. Tolong bantu. Kali 86%. Clear? Yuk yang kali ya. Ini harganya 8.000. Perhatikan. Tapi dijual 17.000. Selisihnya 17.300. Selisihnya 9.300. Coba kali 9.300 per kilo. Atau 9,3 juta per ton. Berapa kenanya? Dapat berapa? Ada yang sudah selesai? Berapa, Mbak? Berapa? Nggak mungkin. 3 juta. Ini kan selisihnya 9.000, 9 juta. Ini 9 juta, bukan 9.000. Hah? Berapa? 3,8 juta. Enggak, totalnya dulu. Oh, ini yang 12 juta sudah dikali. Sudah, keliru. 12 juta ini sudah dikali. Coba 12 juta kali 9.300.000 berapa itu? Ini Mbak, sudah. Ini dikali ini langsung. Berapa? Kali 86%. 97,6, 98. Clear?
Nah, yang ditanyakan itu adalah pabrik yang berbisnis murni. Paham maksudku? Ini adalah diambil keuntungan, ini sebenarnya menir. Paham maksudku? Jadi pisahkan pengusaha murni dengan penipuan. Ini hitungan orang yang menipu. Paham? Satu perusahaan ini dia mendapatkan keuntungan per bulan dari 98 triliun ini hilang, itu 2 triliun. Kalau 10 bulan, 20 triliun. Kalau 12 bulan, 24 triliun. Clear? 24 triliun dikurang 98 berapa? Coba, 24 kali 98. 7? Enggak, biarkan dari wartawannya. 74 clear ya? Masih ada 74. Ya mungkin untungnya 100 miliar, 200 miliar, 10 miliar, 1 miliar. Paham maksudku? Inilah yang dimaksud Bapak Presiden yang kami laporkan. Clear gak? Ya. Pisahkan antara bisnis. Ini bisnis penggilingan. Ada yang 2 ton, ada 1 ton, ada 1000 ton bergerup. Owner 1. Ada 1000 ton ya? Kalau 10, 20 gimana? Paham maksud? Ownernya. Itu rahasia umum. Jangan pura-pura tidak tahu, Mbak. Iya, ngerti ya? Ngerti maksudnya? Jadi ada pengusaha punya sekian, satu owner ini kurang lebih 2T. Itu adalah hitungan kita, hitungan Kementerian Pertanian, kita bersama Satgas, kita hitung bersama. Tetapi bukan ini yang mau dipersoalkan. Paham maksudku? Bukan itu yang kita mau kejar. Yang kita mau kejar adalah koruptor dan mafia. Setuju gak? Daripada hitung-hitungan, kalau salah katakanlah, yang penting substansinya adalah ada penipu, ada koruptor, ada mafia. Itu kata kuncinya. Ada kan? Kenapa? Sudah tersangka. Jadi sampaikan, yang berbicara normal, ini adalah substansinya adalah menipu. Clear enggak hitungannya? Kalau mau lebih detail, kita sudah hitung juga. Kita ulang lagi hitung kembali. Tapi hasil ini, saya sebagai Menteri Pertanian, laporkan ke Pak Kapolri, Kabar Eskrim, Satgas. Hasilnya ada. Kalau yang berbicara itu, baru bernarasi. Ini hasilnya yang tadi, yang saya cerita. Coba tunjukkan. Yang tersangka. Ini, itu Pak Brigjen aku tanya, Pak Satgas, ini Ketua Satgas, ini betul ini? Sudah tersangka? Beras? Selesai. Apalagi yang ditanya itu pengamat? Jadi total kalau potensi kerugian yang dari cuma penipunya sendiri 100 triliun. 98,99. Masuk akal kan? Masuk akal nggak? Mbak dari mana? Kontan. Masuk akal nggak? Tapi yang Anda kejar, mana Anda kejar? Mafianya atau hitungannya? Setuju ya? Tulis kamu. Ini ternyata mafia. Bapak Presiden halus. Kenapa? Menyampaikan ini keuntungan. Keuntungannya mafia. Itu tambahannya. Paham? Oke, ada lagi bertanya? Silakan. Ini Selamat pagi Pak, saya Martia dari CNBC. Mungkin CNBC, silakan. melanjutkan hitung-hitungan yang tadi Pak. Berarti kalau ada pabrik beras yang produksi 800 sampai 1000 ton per hari itu untungnya besar banget tuh Pak. 1. Kalau 20? Selesai. Coba 20.000. Coba hitung. 20.000. Ini hitung ya. Katakanlah, ini asumsi ya. Katakanlah. Dan ada juga gini, menggunakan penggilingan kecil. Ngerti maksudku? Ini yang ini memang harus kuliah umum. Datang langsung. Kembali penggilingan kecil yang tadi. Bukan yang Nah, ini kan bukan penggilingan besar kelihatannya. Dari kecil kan? Benar nggak? Diambil yang besar ini,
langsung dikemas. Paham enggak maksudku? Bukan dia giling. Hati-hati. Jadi maklon. Jadi bukan kan ada maklon tuh. Paham enggak maksudku? Beras langsung malah tidak digiling, langsung dikemas. Ini. Paham enggak maksudku? Pabriknya kapasitasnya 1.000 ton per hari, bisa dia punya 5 atau 7, berarti 7.000. Tapi lewat samping langsung dikemas, ini buktinya. Dikemas dari penggilingan kecil dikumpul, langsung itulah pendapatan 2 triliun. Tangkap maksudku? Masuk akal nggak? Buktinya bahwa bukan pabriknya, kalau penggilingan besar 1.000 berarti bagus, rendemennya bagus kan, pecahannya kurang kan? 5% kan? Atau 10%, benar nggak? Sestama. Tapi dari pabrik kecil dibawa, ini kelihatannya tidak diproses, langsung dikemas. Kalau analisa saya melihat. Masuk akal kan? Nah yang Anda maksud bukan satu pabrik kapasitas 10 ton tiba-tiba untungnya 2 triliun. Banyak yang wajar. Kenapa? Bukan ahli beras. Bukan ahli pertanian. Tapi pengertiannya adalah ada satu bisnis di sini mendapatkan keuntungan ini. Itu dia proses mungkin pabriknya 1.000 ton. Kemudian mengambil dari yang kecil yang ribuan ini. Coba jumlahnya pabrik kecil nih. Pak, stop dulu. Ini jumlahnya pabrik kecil, 161.000. Ngerti maksudku? Bulog juga melakukan, tapi Bulog yang benar. Mana Bulog? Ya kan? Maklon kan? Kami hafal karena kami dulu main di penggilingan. Paham nggak maksudku? Sumbernya dia sendiri, katakanlah 1.000 ton, mungkin 7.000 ton. 7 pabriknya, ada yang mengatakan 8. Katakanlah 8, berarti 8.000 ton. Tapi dari samping 12.000 ton, kalau 20.000 ton, kali 60%. Atau 55, daripada berdebat lagi. Berapa? Berapa? Kali juga Mbak, supaya kita saling meyakinkan. 20.000 kali 55%, 11. Per? Itu per hari kan? Dikali harga average, sekarang dia ini 17. 187 juta. Enggak, 17 juta itu. Berarti 187 miliar. Miliar. Ulangi, jangan sampai salah kali. Ngerti? Perhatikan saya. Satu perusahaan bukan satu penggilingan, satu owner ini mempunyai 7, ada yang mengatakan 8. Katakanlah 7. Berarti 7.000 ton per hari. Udah. Dari Maklon, dari luar nih, ini yang tadi, pabrik kecil ini, diambil, ini langsung dikemas. Kenapa? Karena ini terbukti. Pecahannya 40-50%. Tangkap maksud saya? Berarti tidak diproses kan? Ngerti? Ini langsung packaging, dikemas. Setelah ini dikemas, mungkin 13.000 ton, itu berarti 20.000 ton. 20.000 ton rendemennya 55. Berapa jadinya tuh? Berarti 11.000 per hari. Ton ya? Kali 15 juta. 1,6 triliun satu hari. 1,6 triliun satu hari. Sudah tangkap enggak maksud saya? Dua sumber adalah penggilingan kecil masuk, packaging, lempar. Ini buktinya. Kemudian dia giling sendiri. Ngerti maksudku? Dan sudah tersangka. Setelah itu 1,8 dikali 30 hari. 54. Berapa? 54 triliun. Kalau keuntungan, katakanlah diet ini tadi, ugal-ugalan. Kalau kali, berapa tadi? 50? Bukan. Nggak usah, kita kali yang enteng-enteng aja. Totalnya per bulan berapa? 54 triliun. Kalau kali berapa lah? 10%, 5 triliun. 5%. Anggaplah itu separuh tadi, hanya 10.000. Itu kena 2 triliun. 5 saja pabriknya.
Dan Anda boleh cek seluruh Indonesia, ada yang punya 5 pabrik minimal. Saya tanya satu. Yang kemarin kasih saya data siapa? Pak Enrico? Ada yang punya pabrik 5? Satu orang? Ada? Kenapa kecil suaranya? Ada? Ya sudah apa? Benar nggak? Tuh, pabrik besar. Itu tadi aku hitung 7. Katakanlah saya ikut 5 ya. 5.000 berarti 5.000 kan? 5.000 ton kan? Kalau 5.000 ton, terus masuk juga 5.000 ton dari sini. Berarti 10.000 ton kali 5,5, 5.500 ton. Dikali dengan average 15 juta. Itu BPS. Kali berapa? 5%? 2%? 3%? Jadi orang membayangkan itu, ini pemahaman publik, membayangkan penggilingan 2 ton, 3 ton, ini yang menggiling, tiba-tiba untung 2 triliun. Sudah paham yang tadi? CNBC? Sudah paham? Clear nggak? Ini, sampaikan itu yang mengamat ya. Ajari mereka, datangi nanti, karena saya mau ke Jawa Tengah. Oke, yang lain. Clear ya? Silakan. Dari? CNN, Pak. CNN, oke. Itu dari Satgas Pangan atau mungkin dari Bapak, satu grup itu apakah identitasnya sudah dipublikasikan? Dan tadi kan kata Bapak itu seharusnya sudah tersangka, apakah itu masih beroperasi sampai sekarang, Pak? Itu bukan domain kami. Tetapi yang saya dengar-dengar nih, dari Bulog, sebagian operasionalnya Bulog ya, rencana ya. Ya, tapi itu bukan. Pembahasan kita adalah, kita bahas angka 2 triliun atau penipuan. Itu aja. Nah ternyata Anda pilih penipuan, tapi masih tertarik, CNBC masih tertarik, bahas saja 2 juta. Penting nggak itu 2 juta dibanding yang penipuan itu? Yang mana lebih penting untuk negara, untuk rakyat? Penipu atau 2 triliun? Lah kenapa Anda asik tanya 2 triliun? Terpengaruh juga. Yang lain? Pak, tapi di website ramainya tuh itu penggilingannya di mana, Pak? Sama perusahaannya? Lah penggilingannya kan sudah ditangkap. Iya, maksudnya Ini. operasionalnya. Ini operasionalnya. Ini bukan operasionalnya, saya tidak tahu di mana. Tapi yang jelas ada di Jawa, ada di Lampung, ada di Banten. Silakan cari. Tapi ini sudah ini orangnya tersangka. Tidak mungkin ini tersangka tidak ada orangnya. Jenderal, kalau tersangka ada nggak orangnya? Ada pabriknya? Ya sudah. Janganlah tanya alamatnya orang. Kita tegas begini tapi ada adab juga. Clear ya? Siapa? Sufi dari CNN, Pak. Izin Pak, itu kan yang dicabut sampai ribuan jumlahnya izin pengecekannya. Nah itu memberikan pengaruh seperti apa Pak pada peredaran beras di daerah tersebut? Karena Ini. Pak tidak menyebut bahwa daerahnya di mana, tapi itu memberikan pengaruh seperti apa pada ketersediaan beras di daerah tersebut, Pak. Yang mana nih? Yang ini? Ya. Ah, ini bacanya. Pupuk, bukan beras. Dari keseluruhan maksudnya ini kan ada beberapa penggilingan yang ditutup dan yang lainnya seperti apa itu? Nggak ada pengaruhnya, hari ini aman-aman aja. Beras dulu penyumbang tertinggi inflasi. Sekarang tidak masuk lagi 3 besar. Artinya pemerintahan Pak Prabowo luar biasa. Oke, masih ada. Pokoknya sepuas Anda. Silakan. Beda Kompas TV, Pak. Kompas TV. Indikasinya ini adalah permainan satu owner, Mm-mm. satu orang atau satu kelompok. Satu owner, ada juga satu kelompok. Tapi salah satu kita deteksi nilainya itu penipuan ya, 2 triliun. Mengerti maksudku? Bisa dia bergrup, kan bisa sahamnya. Satu industri ada pemegang sahamnya banyak. Tetapi satu grup ini, itu dapatnya itu. Dan wajar. Kenapa nilai wajarnya? Lihat kan, nilainya 99 triliun. Kita hitung. Kita hitung berdasarkan data BPS. Nih. Jadi wajar kan kalau 2 triliun? Kalau ada satu kelompok, Anda kan tahu. Pemain-pemain pangan yang besar, siapa yang bisa jawab? Yang jago-jago. CNN aku tanya. Saya tanya, berapa pemain inti ayam? Jangan sebut perusahaan. Ini kata beradab. Berapa? Pintar ini. Dari mana?
Di Batavia. Hah? Batavia. Oh, bagus. Dari mana? Ya. Oh, memang dia tahu. CNN tidak tahu. CNBC tidak tahu. Berapa pemain besar untuk ayam? Kenapa kecil suaranya? Ini kayaknya kamu tidak pro sama saya nih. Kalau you tidak pro ya sama saya berarti tidak pro rakyat kecil. Berapa? Pakai mic. Kasih mic tuh. Aku mau dengar dari CNBC. Berapa pemain besar? Yang lain dari sana? CNN? Kenapa sembunyi? Itu CNN. Tanya. Kasih mic. Kasih mic. Enggak. Kita tidak boleh satu arah. Kita ini enggak bisa sembunyi. Berapa? Pemain besar ayam? Berapa? 2 pemain, Pak. 2 ya. Dan tahu perusahaannya tapi jangan sebut. Enggak boleh. Anda ujian berikutnya enggak kasih dia, Mike. Ujian berikutnya, kira-kira berapa pemain beras yang besar? Sebut aja enggak masalah. Kan enggak menyebut perusahaan. Berapa? Kan 2 ayam, kira-kira beras berapa? Masa Anda tanya saya 10, 20, saya tanya cuma 1? Berapa? 6. Iyo berapa? 3 sampai 5 mungkin. Oke, 3 sampai besar grup ya, grup. Dari apa nih? Detik. Berapa? Nggak boleh dong. You tanya saya kan punya hak juga bertanya Anda. Berapa kira-kira? Untuk beras? 4. Oke. CNBC berapa? 3, karena dia sudah buka dulu. Oke, 3 ya, 4. Siapa lagi? Ada? Garuda TV? TV One, berapa? 5. Oke. Clear ya? Dari data wartawan saja, dia tahu 3, 4, 5. Aku ambil yang tertinggi. Perhatikan, aku ambil yang 5. Saya beradab, kemudian rendah hati untuk menghadapi ini. Buka. Kalau ini bagi 5 berapa? Enggak. Jangan yang ini jawab. Enggak penting ini Pak Sam. 98 bagi 5. Berapa? 1,5. Bagi 12. Bagi 10 lah. Clear dong. Ini ada berapa perusahaan tadi? 5. Anggaplah entengnya kan 100 triliun, berarti 20 triliun kan? Ya kan? Kalau 20 triliun dibagi 12 berapa? 1, kalau aku ambil tengah, biasanya orang kalau statistik menghitung, ambil batas atas, ambil batas bawah, hitungan Anda tadi. 3 dan 5, aku ambil tengah. Karena saya mengajar statistik. 4. 100 bagi 4 berapa? 25 dibagi 12 berapa? 2,08 triliun. Benar nggak kata Bapak Presiden? Benar. Datanya Anda, bukan saya. Sampaikan pengamat tadi bahwa wartawan yang hitung. 2 triliun. Clear? Dan itu bukan bisnis. Ini bukan bisnis, penipuan. Gimana CNBC? Enggak, selesaikan dulu ini. Percaya 2 triliun, 2,8 triliun. Pas 2,08 triliun. Saya tanya dulu. Ini supaya clear. Karena ini sensitif. Sekarang wartawan tadi mengatakan ada 3 besar. Ada mengatakan 4 yang paling besar. Ada mengatakan 5. Saya ambil jalan tengah 4. 4 grup ya, bukan 4 pabrik. Jangan sampai salah. 4 grup ini dibagi 100 triliun, 25 kan? 25 dibagi 12, 2,08 triliun. Benar nggak? 2,08 triliun. Matematika saya dulu 4. Clear ya? Enggak. Yang tanya sepakat nggak Kompas? Yang tadi? Saya mau tanya lebih lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Artinya dari 4 grup besar ini, indikasi salah satu di antaranya yang Iya. Bagaimana?
salah satu di antara 4 grup ini yang bermain? Apanya? Kan tadi ada 4 grup besar, karena Salah satu nilainya 2 triliun tadi. Tidak semuanya kan, yang tadi tidak semuanya 4 langsung begitu. Ada yang kecil. Tapi salah satu dari 100 triliun, ada yang mengambil keuntungan 2,08 triliun. Dan datanya dari wartawan. Wartawan kan lebih tahu. Paham maksudku? Jadi siapa? Kompas. Mas, maksudnya ini ada 2 triliun, tapi ada 500, ada 1 triliun, ada 500 miliar, ada 100 miliar, ada 10 miliar. Paham enggak maksudku? Tapi kenapa angka itu dikejar? Mana lebih penting, Kompas? Mana lebih penting, yang menipu atau angka-angka? Mana lebih penting, Mas? secara substansi penipuan. Penipuan ya? Secara substansi. Kamu cerdas, nak. Oke. Sekarang siapa lagi? Kasihlah kesempatan yang lain lagi. Silakan. Kembali dari ini, Pak Pras. Ya. Berarti saya cuma menegaskan aja, berarti ketika mereka menjual dengan beras pasta sampai besar dari 33 sampai 59%, berarti mereka bukan hanya menipu dalam sisi harganya saja, tapi juga kualitasnya. Kalau dengan harga patahnya itu berarti kualitasnya kualitas medium, Pak. Bukan medium, di bawahnya. Medium kan Ya, 13. Udah di bawah medium. Tapi kan mereka rata-rata kalau menjual dengan harga sampai 17.300 itu premium pun sudah di atasnya begitu. Bukan, itu keliru. Sel. Ya, sel. Tahu sel? Seluruhnya. Oh, seluruh. Kalau ini sudah rusak, ya rusak semua. Mulai labelnya penipuan, ini penipuan, penjualannya penipuan, harganya penipuan. Ngerti nggak? Berarti seluruhnya. Iya, dari sisi seluruhnya. kualitasnya dari sisi Makanya kepolisian tersangkakan. ini termasuk yang kasus kemarin apa yang baru? Ini kasus kemarin, kemudian diputar ulang. Akhirnya aku putar ulang juga videonya. Kita sama-sama putar ulang nih. Clear ya? Siapa lagi? Yang lain dulu. Apa? Hukuman apa tuh? Oh, gini aku tanya kamu deh. Kira-kira hukuman apa orang seperti ini? Menurutmu, baiknya? Hukuman apa? Hukuman mati, Pak. Yang, makasih Mike, kasih Mike. Kasih Mike tuh. Menurutmu, pertanyaanku satu aja dulu. Nanti you bertanya karena saya mau ke bandara. Menurutmu, hukuman apa bagus ini? Kalau Melihat ini ya? melihat kerugiannya yang berlapis, Pak ya. Katakanlah kalau kerugian secara nominal kan seperti tadi ya, sebuah angka yang sangat-sangat besar menurut saya. Ya. Kedua, kerugian terhadap publik masyarakat ini kan juga. Ini yang ditipu rakyat ya, bukan negara. Terus kemudian Yang ditipu uang subsidinya negara, yang ditipu rakyat. Bisa bayangkan, negara kena dari subsidinya, rakyat kena dari penipuan kualitas. Hukuman apa? Satu aja, hukuman apa kira-kira? hukuman mati, Pak. Setuju nggak yang lain? Ini ada yang tidak setuju? Enggak. CNBC setuju nggak? Kecil suaranya, kasih mic. Enggak. Kita gantian, enggak boleh. Setuju nggak? Dia bilang apa tadi? Hukuman apa? Hukuman apa yang cocoknya? Hah? Dimiskinkan. Oke. Yang Kompas. Ini tadi tanya mewakili pengamat. Hukuman apa bagus tuh? Dimiskinkan, Pak. Yang satu. Saya, Pak. Oh, hukuman apa? Sesuai dengan hukum yang berlaku aja. Ada Pak Kasatgas. Ini Kompas kok. Ini Kompas biasanya kritis. Ini kok berubah total. Ini ya. Kalau CNN, hukuman apa? Dimiskinkan ikut, Pak. Miskinkan. Oke. Ya, saya sepakat dimiskinkan. So, pokoknya hukum seberat-beratnya. Saya setuju. Apa yang Anda anggap baik, tapi sesuai hukum. Biar Anda minta dimiskinkan kalau di sana memang hukumnya sekian, di pengadilan, karena bukan beliau yang menghukum. Jadi bukan kita. Di pertanian sudah lepas. Yang penting kami sudah kirim. Ternyata betul, ada tersangkanya. Betul nggak Kementerian Pertanian mengatakan ada mafia beras? Wartawan. Kenapa kecil suaranya kalau kita posisi Betul nggak? Itu sudah tersangka.
Terima kasih dari kepolisian. Oke, habis ya. Masih ada berikutnya. Satu aja pendek. Kalau udah terlanjur dibeli masyarakat yang kualitasnya turun itu perlindungan dari pemerintah seperti apa? Itu penindakan langsung. Sudah sidang. Langsung tersangkakan. Nah, kita mengawasi. Oke, babak kedua. Darurat 2. Sudah selesai ya? Clear ya? Dari pengamat, nanti cari ya. Sampaikan ke pengamat itu.